Saudara, ulus Batak punya dasar dan falsafah. Ulus dalam hidup masyarakat Batak sudah dihayati sebagai dunuk nadi. Dan jiwa dalam berbagai aspek hidup, baik peristiwa sukacita, musibah maupun peristiwa duka cita. Dengan kata lain, ulus dipahami sebagai sebuah simbol untuk menyampaikan isi hati atau memberi muatan dan kualitas cinta kasih, harapan dan doa-doa. Namun bagaimana kita dapat memahami makna tersebut jika kita tidak jelas memahami falsafah ulus Batak? Kalau dikaji secara mendalam dan mendasar, pemakaian ulus sudah dimulai sejak dahulu kala, yaitu sejak leluhur orang Batak hidup dalam sejarah. Pemakaian ulus ini tidak sekedar berfungsi melindungi tubuh dari cuaca dingin, misalnya pada malam hari, atau melindungi diri dari cuaca panas ketika siang hari, tetapi juga memiliki nilai tradisi. Dikatakan memiliki nilai tradisi karena ulus sudah ditenun oleh leluhur Batak sejak dahulu kala, dan keahlian bertenun tersebut sudah diwariskan seorang dewa kepada leluhur orang Batak, yaitu Dewi Sibordia Paruzar, yang hidup sehari-harinya asik bertenun di Banu Kijang. Orang Batak hanya meneruskan berkat warisan tersebut serta kembali mengenang dan diberi makna terhadap ulus sebagai media menyampaikan berkat belajar bolon kepada sesamanya, atau media menyampaikan doa-doa dan harapan kepada Madabolon terhadap orang yang menerima ulus tersebut. Saudara, ini bisa dipahami bagaimana Sibordia Paruzar turun ke Benua Tonga melalui benang ulus yang disebut dengan Bonang Manalu 3 warna untuk memulai sejarah manusia, mulai dari mencipta bumi dan memulai sejarah hidup manusia yang menjadi leluhur orang Batak, dan kemudian pulang naik ke Banu Kijang melalui Bonang Manalu. Saudara, dari situlah atau itulah menjadi bahan refleksi awal bahwa Bonang Manalu punya kekuatan magis. Bonang Manalu memiliki kekuatan adikodati, dan kekuatan itu terjalin secara sempurna sebagai bahan dasar ulus Batak. Saudara, dalam ulus yang berbahan dasar dari Bonang Manalu yang memiliki 3 dasar warna, yaitu warna putih sebagai lambang Batara Guru,
Warna hitam sebagai lambang dari mangala bulan dan warna merah sebagai lambang Dewata Soripada, jelas bahwa pemberian ulos mengaktualkan harmoni makrokosmos, yaitu antara benua Ginjang, benua Tonga, dan benua Toru. Dan harmoni tersebut dihayati oleh orang Batak ketika seseorang memberi atau menerima ulos. Ketika diadakan mengulusi, si penerima ulos diharapkan menerima harmoni dalam dirinya, sehingga harmoni dalam dirinya yang bersifat personal itu diharapkan dapat memberi semangat utuh antara jiwa dan raganya, antara badania dengan rohanianya. Dan secara sosial diharapkan harmoni dalam konteks Daliana Tolu. Dan lebih jauh lagi, harmoni tersebut lewat menerima ulos. Karena dengan menerima ulos atau memberi ulos, kita sekaligus mengenang harmoni de batas Tolu Sada. Maka dengan memberi atau menerima ulos, kita sudah mewujudkan harmoni secara teologal, yaitu harmoni dengan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kapan harmoni ini dalam aspek hidup orang Batak bisa diterima? Banyak yang bisa kita lihat ketika seorang ibu menerima berkat perkawinan, diberikan ulos. Ketika seorang ibu mengandung anak, diberi ulos todi. Ketika seorang anak lahir, diberi ulos paropa. Ketika seseorang sakit atau mendapat musibah atau sembuh dari sakit, diberi ulos. Dan ulos ini ada dua, makopol todi, asamula todi tu badan. Ketika seseorang mendapat keberhasilan, juga diberi ulos. Atau ketika bahkan seseorang meninggal dunia, diberi ulos sabut kepada yang meninggal, dan diberi ulos 7 kepada pasangan yang ditinggalkan. Ini menandakan bahwa berkat Allah atau mulai Zanabulun tidak pernah putus-putusnya dalam seluruh aspek hidup sejak dikandung sampai seseorang itu meninggal dunia. Halo saudara, sekian dulu yang bisa kami sampaikan falsafah ulos Batak. Mari kita dalami lebih lanjut, lebih luas, sehingga falsafah ini dapat kita kembangkan. Sekian, terima kasih. Horas.